Semua membatalkan wudhu kata ulama kecuali satu, yaitu adalah mani. Jika keluar mani maka tidak batal wudhu, wudhunya nggak batal. Kenapa? Karena ulama apa sih yang membatalkan wudhu? Orang wudhu kalau melakukan salah satu dari 4 ini wudhunya batal. 1. Semua yang keluar dari 2 jalan, yaitu dari kemaluan belakang atau kemaluan depan, baik berbentuk angin atau selainnya, semua membatalkan wudhu kata ulama kecuali satu, yaitu adalah mani. Jika keluar mani maka tidak batal wudhu, wudhunya nggak batal. Kenapa? Karena ulama li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudhu, karena dia sudah mewajibkan, dia sudah kena pasal yang lebih besar daripada wudhu. Orang kalau keluar mani, apa wajibnya? Wajibnya dia mandi, dan mandi ini lebih berat daripada wudhu. Ada sebagian contoh juga, seperti contoh mungkin yang gampang. Kalau ada orang pencuri masuk ke rumahnya orang tanpa izin, ini kan ada hukumannya. Sudah masuk masih mencuri. Nah, masuk sama mencuri beratan mana? Beratan mencuri. Sehingga di dalam undang-undang yang dihukum bukan masuknya, tapi yang dihukum adalah mencurinya. Maka di sidang nggak ditanya, kamu kena hukum berlapis, sudah masuk masih mencuri. Nah, seperti itu. Maka yang ringan nggak dihukum. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang lebih berat. Jadi semua yang keluar dari dari jalan depan atau jalan belakang itu membatalkan wudhu kecuali mani. Yang kedua, zawalul akli binaumin aw ghairi, hilangnya akal itu dengan tidur atau selainnya tidur, kecuali tidurnya orang yang menetap posisi duduknya di bumi. Orang kalau tidur tapi tidurnya netap duduk maka tidak membatalkan wudhu tidurnya. Tapi ada syarat, orang kalau tidur gak mau batal wudhu. Karena para sahabat dulu itu kalau nunggu Nabi biasanya mereka sudah itikaf, mereka sampai tertidur, maka kemudian sholat gak disuruh wudhu oleh Nabi. Tapi ada catatan. Yang pertama, an yakuna mumakkinan mak'adatahu minal ardi, artinya harus duduknya itu sekiranya duduknya itu nempel ke bumi. Kayak umpama orang bersila, itu kan nutup, ya maaf ya, untuk kemaluan belakang, di kemaluan belakangnya itu kan ketutup. Lubang kemaluan belakangnya ketika kita duduk dengan rapat, itu angin nggak mungkin bisa keluar. Kecuali kalau tidur kakinya diangkat. Kakinya diangkat gini, yang depan kakinya diangkat, dipegang gini. Ini kan ada bukaan untuk kesempatan untuk angin keluar dari belakang. Maka itu tidak dikatakan duduk yang menetap dan bisa membatalkan wudhu kalau dia tertidur dalam keadaan itu. Kuncinya adalah kita duduk menetap sekiranya angin dari belakang itu nggak bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna mu'tadilal hilqah laisa mufritan fil badanati wala fin nuhul. Nggak terlalu gemuk. Itu terlalu gemuk kan nggak bisa. Kenapa? Karena pantat kita itu nggak bisa nempel ke bumi. Karena duduknya biasanya itu pakai paha, nggak pakai pantat duduknya. Kenapa? Kegemukan. Yang ketiga, an yastaikida ala halatil latina ma'alaiha. Posisi dia bangun itu seperti posisi tidurnya. Contoh, tidurnya di sini. Ketika dia tidur, bangun-bangunnya ada di kamar. Wah, ini ya batal. Atau tidurnya duduk, bangun-bangun kok sudah terlentang. Nah, ini kan sudah berubah posisinya. Artinya ada kesempatan untuk keluar angin, maka batal. Yang keempat, an la yukhbirahul ma'sum wa yakfi adal inda Ibnul Hajar. Tidak dikasih tahu orang soleh. Namanya itu. Kalau ada orang soleh atau guru atau orang soleh mengatakan wudhu, berarti ya sudah kita wudhu. Kenapa? Karena dia nggak mungkin bohong. Berarti ngelihat sesuatu yang menyebabkan kita, udah anak tidurnya gini. Ya mungkin dia tadi kelihatan kamu agak ngangkat sedikit atau bagian belakangnya tadi terangkat atau gimana. Kalau dikasih tahu orang soleh, maka kita wudhu, mending wudhu. Seperti itu. Yang ketiga, bersentuhannya dua kulit, laki-laki dan perempuan, dua-duanya besar, nggak ada hubungan mahram,
dengan tanpa penghalang. Kalau kulit sama bukan kulit nggak apa-apa. Ikhtilaful jenis, harus berbeda jenisnya. Kalau laki sama laki nggak ada masalah, dua-duanya harus besar. Kalau anak kecil salaman sama kita ya nggak batal, karena satu besar satu kecil. Artinya besar itu apa? Balagha hadda syahwati urfan, sampai ke ukuran orang itu punya syahwat secara normal. Kita lihat ini anak kecil, batal nggak ya saya nyentuh anak ini? Kamu lihat, mana ada anak perempuan, dia belum balik. Tapi kalau kita lihat anak ini, oh ini sudah besar ini. Artinya kalau orang normal ngelihat bahasanya ini sudah ada keinginan untuk menikah, maka itu sudah besar. Paham ya? Nah kalau nyentuh maka apa namanya batal. Wa in lam yakuna balighain bi ida alamatil buluk, walaupun nggak nyampe ke batas balik, dia nggak nyampe balik tapi dia sudah besar badannya. Ada perempuan itu yang umur 10 tahun, 10 apa namanya, sebelum 10 tahun, 8 tahun, 8 tahun perempuan itu sudah besar, bentuk tubuhnya sudah nampakkan kewanitaannya sudah nampak, maka walaupun 8 tahun tapi kalau disentuh batal wudunya. Kenapa? Karena sudah orang itu ngelihatnya syahwat, ngelihat orang ini karena bentuk tubuhnya sudah terbentuk seperti bentuk wanita yang dewasa, seperti itu. Laisa bainahuma mahramiyah, nggak ada hubungan mahram. Yang mahram itu yang tidak boleh dinikah. Itu tepatnya gampangnya, nggak boleh dinikah. An yakuna bi ghairi hail, harus dengan tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang ya nggak ada masalah. Istrinya pakai baju kesentuh gini nggak ada masalah. Yang keempat, masuku buli adami au halqati duburihi bibatni raha au bibutunil asabi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan jari-jari tangan. Orang kalau menyentuh kemaluan dengan telapak ini maka dia batal, wudunya batal. Paham ya? Ini nah ditutup. Yang ketutup ini yang batal kalau enggak. Tapi kalau pinggir-pinggirnya ini enggak. Untuk jempol karena kan nggak bisa nutup, diginikan. Lah, yang ketutup ini yang batal kalau menyentuh kemaluan. Kalau sini nggak ada masalah, sini nggak ada masalah. Atau punya binatang, megang kemaluannya dengan telapak tangan punya wudhu, nggak batal. Kenapa? Itlahur malaha fil wujubi satri wa tahrimin nadhar ilaih. Karena apa namanya, binatang itu kan gak wajib ditutup auratnya. Jadi nyentuhnya itu nggak apa-apa kalau binatang. Paham ya? Kalau binatang nggak batal. Atau nyentuh kotoran. Ada kotorannya kambing, punya wudhu kesentuh, loh nyentuh kotoran batal enggak? Yang membatalkan wudhu cuma 4. Selain 4 ini nggak ada. Apa yang pertama? Keluar dari 2 jalan. Yang kedua hilangnya akal. Yang ketiga menyentuh 2 kulit. Bersentuhannya 2 kulit, laki-laki perempuan sama-sama besar, tidak ada hubungan mahram tanpa penghalang. Yang keempat, memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Untuk kemaluan depan untuk laki-laki itu adalah yang membatalkan itu cuman batangnya. Batang kemaluan laki-laki itu yang batal kalau disentuh, sedangkan lainnya tidak. Ini untuk belakang, yaitu ada lingkaran kemaluan belakang. Lingkaran dalam pengemaluan belakang itu yang membatalkan kalau disentuh. Kalau disentuh dengan telapak tangan atau jari-jari tangan. Mudah-mudahan barakah insyaallah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah ta'ala nafdhal arifin wa yu'allimna ilmu ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wallahu a'lam. Ya Allah bitaufiq hatta nufik wa nalhaqil fariq.